Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Simar dengan NIM A1E12014. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar pengembangan instrumen. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari instrumen. Instrumen ini adalah salah satu alat uji, alat ukur ataupun biasa dengan sebut alat jaringan yang mana merupakan yang digunakan untuk dalam penelitian. Dan instrumen ini sebagai salah satu pendukung dari proses penelitian yang akan dilakukan. Nah, pengembangan instrumen atau skala psikologis. Nah, pengembangan instrumen ataupun skala psikologis ini adalah salah satu proses merancang dan mengembangkan alat pengukur yang digunakan untuk mengukur variabel psikologis seperti kepribadian, perilaku, ataupun sikap. Nah, adapun definisi konsep dari pengembangan instrumen atau skala psikologis adalah mendefinisikan konsep atau konstruk yang akan diukur dan bagaimana cara mengoperasionalkannya ke dalam alat ukur atau instrumen yang akan digunakan. Dalam pengembangan instrumen ini tentu ada dua uji yang akan dilakukan. Yang pertama itu adalah validitas dan reliabilitas. Maksud dari validitas ini adalah mengacu sejauh mana alat ukur yang diukur benar-benar mengukur apa yang diukur. Nah, di sini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Contohnya yaitu validitas konstruk, validitas konten, dan validitas kriteria. Berikutnya itu ada reliabilitas. Reliabilitas ini adalah melihat konsistensi hasil dari instrumen yang digunakan dalam alat ukur yang diukur. Nah, di sini maksudnya adalah melihat sejauh mana konsistensi dari instrumen yang digunakan jika sudah berkali-kali digunakan dari waktu ke waktu dan berbagai situasi tetapi tetap menghasilkan hasil yang sama atau konsistensi. Nah, penyesuaian budaya. Penyesuaian budaya ini adalah salah satu pengembangan instrumen yang mana perlu dipertimbangkan terkait dengan berbagai populasi yang digunakan. Ini diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan dalam responden untuk memahami atau menjawab dari instrumen yang digunakan. Adapun prosedur pengembangan instrumen. Nah, adapun langkah-langkah yang digunakan adalah yang pertama, merancang item pertanyaan, mengevaluasi keberbagaiannya. Yang ketiga itu ada uji awal, yang terakhir itu adalah melakukan uji statistik. Nah, uji statistik ini dilakukan untuk memvalidasi instrumen. Nah, penting untuk diingat bahwa dalam prosedur pengembangan instrumen itu perlu metodologi yang tepat agar instrumen yang digunakan itu valid dan bisa digunakan. Nah, etika juga harus perlu dipertimbangkan dalam pengembangan instrumen agar tidak merugikan responden, menjaga kerahasiaan dan privasi data. Nah, setelah instrumen dikembangkan, perlu dilakukan uji awal atau uji coba dan uji validasi. Nah, proses uji coba dan validasi ini harus dilakukan untuk mempertimbangkan atau memastikan bahwa instrumen tersebut bekerja sebagaimana mestinya tujuan dalam penelitian. Nah, pengembangan instrumen psikologi ini merupakan proses yang kompleks dan memerlukan perhatian terhadap berbagai aspek untuk memastikan instrumen yang dihasilkan dapat digunakan dan valid dan relevan bagi peneliti dalam praktik psikologis yang akan dilaksanakan. Nah, adapun contoh validitas instrumen yang digunakan untuk mengukur sikap, kepribadian atau perilaku itu ada dua tadi. Itu ada validitas konten dan validitas kriteria. Nah, di sini ada juga contoh
rehabilitas instrumen untuk mengukur sikap, kepribadian atau perilaku, yaitu ada uji t-test atau uji ulang, terus juga ada konsistensi internal merupakan Cronbach's alpha, konsistensi antar nilai, stabilitas inter-rater, konsistensi Phil-Help, dan terakhir ada konsistensi antara versi. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu tentang penskalaan stimulus, penskalaan subjek, dan penskalaan respon. Nah, yang pertama itu akan menjelaskan tentang penskalaan stimulus. Nah, maksud pada penskalaan stimulus ini adalah merujuk pada proses mengukur atau mengatur stimulus yang diberikan kepada responden. Dan ini dapat melibatkan pengembangan pertanyaan, pernyataan, atau situasi tertentu yang akan memberikan respon dari responden. Nah, yang kedua itu adalah penskalaan respon. Nah, penskalaan respon ini berkaitan dengan cara kita mengukur respon atau tanggapan yang diberikan kepada responden terhadap stimulus yang diberikan. Dan ini melibatkan penggunaan berbagai jenis skala untuk mengukur intensitas, frekuensi, ataupun arah respon. Nah, yang terakhir itu adalah penskalaan subjek. Maksud dari penskalaan subjek ini yaitu melibatkan penilaian atau pengukuran atribut subjektif seperti sikap, motivasi, ataupun kepercayaan diri. Nah, ini seringkali membutuhkan pendekatan kualitatif dan meminta partisipan untuk memberikan evaluasi pribadi mereka terhadap diri mereka sendiri atau situasi tertentu. Nah, ada penerapan konsep dalam praktek. Nah, bagian ini akan melibatkan penggunaan konsep-konsep yang telah dipelajari dalam situasi praktis bidang bimbingan dan konseling. Nah, setiap langkah-langkah di atas itu penting untuk memastikan bahwa instrumen yang dikembangkan itu valid, reliable, dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan dalam penelitian. Nah, dengan memahami konsep-konsep ini, kita dapat merancang dan menggunakan instrumen yang efektif untuk membantu individu dalam proses bimbingan dan konseling sesuai dengan kebutuhan. Next, untuk materi terakhir yaitu tentang evaluasi empirik dan seleksi item. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari evaluasi empirik. Nah, yang dimaksud dengan evaluasi empirik ini adalah instrumen yang dilakukan dengan melakukan menguji validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, dan daya pembeda. Nah, di sini evaluasi empirik ini sebagai prosedur menguji validitas kualitas item secara empirik atau menggunakan data hasil yang uji coba item pada kelompok subjek yang karakteristiknya setara dengan subjek yang hendak dikenai skala dalam penelitian nantinya. Nah, dengan cara melakukan analisis kuantitatif terhadap parameter-parameter item, pada tahap ini akan dilaksanakan analisis daya diskriminasi item. Nah, itu yang dimaksud dengan pengertian evaluasi dari evaluasi empirik. Nah, adapun tujuan dari evaluasi empirik ini adalah menilai proses atau penelitian dengan cara bereksperimen dan observasi dan melihat seberapa jauh skala yang digunakan berfungsi untuk melakukan tugas lebih mudah dan mengidentifikasi masalah-masalah spesifik serta mengidentifikasi masalah kasus yang terjadi. Nah, proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa instrumen yang dikembangkan itu memiliki validitas dan reliabilitas yang memadai sehingga dapat mengukur konstruk yang dimaksud secara akurat dan konsisten. Nah, seleksi item. Seleksi item ini ialah proses pemilihan item-item yang akan dimasukkan ke dalam instrumen akhir berdasarkan kriteria tertentu. Nah, setiap item pada penelitian haruslah memiliki parameter sebagai kriteria pemilihan item.
dalam analisis item ini kita mempertimbangkan apakah jumlah item skala yang kita kembangkan sudah cukup kuat untuk mempresentasikan domain ukur dan untuk mengantisipasinya akan banyaknya item yang akan diukur. Disarankan untuk melipatkan gandakan dari jumlah item dari target dalam skala yang kita gunakan. Nah, tata cara penyusunan item yaitu ada beberapa. Yang pertama itu gunakan kata dan kalimat yang sederhana, yang jelas dan tentunya mudah dipahami dan dimengerti oleh responden. Nah, yang kedua, tuliskan item yang tidak menimbulkan penafsiran ganda. Yang mana di sini item ditulis adalah benar-benar menggambarkan dari pertanyaan berdasarkan kriteria yang akan diteliti. Nah, yang ketiga, jangan menulis item yang langsung berkaitan dengan atribut yang diukur. Nah, yang keempat, memperhatikan indikator perilaku yang hendak diungkap. Yang kelima, cobalah menguji pilihan-pilihan jawaban yang telah ditulis. Terus, isi item tidak boleh mengandung social desirability yang tinggi. Nah, yang terakhir, untuk menghindari stereotip jawaban, sebagian item dibuat favorable dan sebagian lain tidak favorable. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai dari konsep dasar pengembangan instrumen dan beberapa materi yang sudah dijelaskan terkait penskalaan stimulus, penskalaan respon, dan penskalaan dari subjek, dan juga terakhir materi tentang evaluasi empirik dan seleksi item. Nah, itulah tadi penjelasannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.